menjadi usaha beliau menjadi usaha menjadi Muhammad bin Ismail bin Abdul Syekh sallallahu alaihi wasallam أن الله يعني سبحانه محمد بن محمد بن محمد الغزالي سبحانه وتعالى الله يعني درجات الجنة وعظيم وعظيم أسرارهم ونرضي عن وصيتهم وأمرهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الى يوم القيامه اما بعد وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين امين ثم قال marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita memperdalam ilmu agama, menuntut ilmu agama untuk menerangi hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah musta'inin rahimahumullah. Pada bulan Syawal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat Nabi Muhammad yang puasa bulan Ramadan itu untuk puasa bulan Syawal 6 hari. Nah, man shama Ramadan summa ta'a sittan min Syawal fa ka'annama shama sanata kullaha. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikutinya 6 hari bulan Syawal, maka sama dengan puasa 6 hari. Nah, mungkin ada yang sudah niat, ada yang pas palatannya, ada yang baru masih lawas lagi. Karena banyak undangan-undangan belum lagi, masih lawas lagi. Kita hari Senin, Selasa, Rabu, 10, malam ini 10, malamnya 10, masih 20 hari lagi. Pelajaran kita selanjutnya yaitu masih lagi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca kitabnya ini, mudah-mudahan kita ini dengan berkat membaca akhlak Rasulullah, mengetahui akhlak Rasulullah ini, nah, kita kawan juga mengubah akhlak kita, kada sedikit, kada banyak sedikit, kada memaraki dengan akhlak Rasulullah. Kadang-kadang kita letak percis Rasulullah, tapi kayak itu kan akhlak sidin. Nah, qad jama'allahu lahu siratan fadilatan wa siyasatan tammatan wa huwa ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu nasha'a fi biladil jahli wa sahara fi faqrin wa fi ri'ayatil ghanami yatiman la aba lahu wa la umma fa'allamahu Allah ta'ala jami'a mahasinil akhlaqi wa turuqil hamidati wa akhbaril awwalin wal akhirin wa ma fihi najatu wal fawzu fil akhirati wa waffaqana Allah li ta'atihi fi amrihi wa ta'assi bihi fi fi'lihi amin ya rabbal alamin. Artinya, sungguhnya telah menghimpunkan Allah Ta'ala baginya, yakni bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengumpulkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tuh dihimpun oleh Allah apa? Kelakuan yang terlebih afdal,
gawian yang lebih mulia dan perintah yang terlebih baik. Nang memerintah tu Allah, nang menyuruh tu Allah. Kita jadi pesuruh presiden kan imo, apalagi pesuruhnya Allah yang afdal. Pasuruhan guru kan, guru misalnya nih, guru misalnya menyuruh kita, maunya kita, guru menyuruh. Misalnya guru sekumpul minta ambilakan panggilan banyu, kita kehimungan, tahun balik kita ambilakan. Apalagi Allah yang menyuruh. Afdalu, dan perintah yang terbaik, yang sempurna, yaitu perintah Allah. Karena nama menyuruh itu siapa? Padahal ia ummi. Apa ummi itu? Yakni tiada membaca surah. Kadang membaca, Nabi itu kadang membaca, tapi kau menyambat. Kadang bisa membaca, tapi kau menyambat. Nah kayak Al-Quran. Nabi itu kau menyambatnya, membaca ngarannya ada, tapi menyambat. Apa aja kau disambat sidin Al-Quran. Dan tiada menyurat sendirinya, artinya kada bisa menulis, kada bisa membaca, tapi kau menyambat. Nah itu adalah artinya kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan padahal ia jadi di dalam perhimpunan orang yang jahiliyah. Hidupnya itu di zaman orang nang bodoh, orang nang ketertinggal, orang nang kada terpelajar di kampung situ, orang nang jahil berataan. Dan di dalam Sahara, yakni di dalam dusun yang di padang, yakni di dalam negeri Badawi. Kenapian jangannya ke Makkah tahu kayak apa orang Badawi. Kada baju kayak kita, orang bagus Badawi. Kayak orang apa nih yang neder tangga. Orang tangga orang Dayak. Badawi kayak Dayak tuh. Mudahnya kayak itu. Di situ Badawi bukan Dayak kada terpelajar. Di situ dan di dalam perhimpunan orang yang menggembala kambing. Jadi orang situ-situ tuh orang yang menggembala kambing. Kada ada orang yang terpelajar, kada. Tetapi Nabi ini, Rasulullah SAW ini akhlaknya luar biasa, pembawaannya luar biasa. Kada mungkin ini dari seseorang, pasti ada sesuatu keajaiban yang memberi kepada Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi yang diutus ini kada orang di tempat orang yang terpelajar, orang cerdas, kada di tempat orang yang jahiliyah, orang yang bodoh-bodoh semua, orang yang penggembala kambing. Padahal ia yatim pulang. Sudah di dalam situ mana yatim pulang, orang yatim kada maksimal kan sekolah nama ongkosi, kada kayak orang yang ada abahnya pang ada namanya nang mendidik, ya Allah. Nabi ini yatim, yakni tiada baginya bapak dan tiada baginya ibu. Tatkala sidin berlibat di dalam parut 2 bulan meninggal bapak. Tatkala berumur 6 tahun meninggal ibu. Yakni padahal mati bapak dan ibunya itu pada ketika ia lagi kecil, halus, yatim.
Nah, maka mengajar akan dia oleh Allah Ta'ala. Nah ini pang sekalinya Allah yang mengajari akan sekalian perangai yang kebajikan. Nah, jangannya di zaman Nabi itu orangnya pintar-pintar. Ya Allah, mungkin Nabi itu diajari oleh si pintar, si dosen itu, atau si profesor, doktor tuh. Jadi Nabi cerdas tuh karena melajari harap. Nah, tapi di sini di zaman Nabi itu zaman jahiliyah, orangnya di situ gawian menggembala kambing saja. Orangnya itu ada yang melajari yang cerdas. Nah, tamunya orang yang bakal, orang yang berpikirannya cerdas. Ada mungkin manusia ini si cerdas ini, ada mungkin manusia ini yang luar biasa ini, pasti ada yang melajari itu kalau orang berpikir. Nah, jadi nang maka mengajari akan oleh Allah Ta'ala akan sekalian perangai kebajikan. Jadi nama melajari Nabi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan kelakuan yang kepujian, terpuji. Seluruh kelakuan Nabi itu patut dipuji dan ditiru. Dan mengajari akan dia oleh Allah Ta'ala akan segala kabar yang dahulu-dahulu dijabar Nabi Adam. Siapa nama kabarkan kisah Nabi Adam? Nang Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, kemudian diciptakan Siti Hawa. Siapa yang mengabarkan? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang kisah Nabi Nuh, nang ditenggelamakan umatnya hanya tertinggal 40. Siapa yang mengisahkan? Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Nabi Lut, nang orang itu ngarangnya sodomi, liwat, laki sama laki-laki, nang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang diangkat bumi itu dibalik itu. Siapa nama mengabarkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya itu adalah haram sodomi, lelakian sama lelakian. Kalau binian sama binian ngarannya apa itu? Apa ya? Lesbian, kada boleh juga. Binian sama binian. Zaman Lot, maka bumi itu diangkat dibalik ke yang lempeng. Nah, habis orang-orang beriman jadi kena Lot. Siapa mengajarkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melajari? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada mungkin Rasulullah itu tahu dari mana kisahnya. Siapa yang juru catat berapa ribu tahun yang telah lalu yang mencatat itu siapa? Kada mungkin. Nah, jadi Allah yang menghabarkan. Kisah Nabi Yusuf nang tampannya luar biasa, nang Zulaikha tergila-gila, nang hendak memperkosa Nabi Yusuf. Siapa mengisahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Nabi Yusuf ketampanannya. Nah, kemudian kisah Nabi Sulaiman, Rasulullah SAW mengisahkan. Kemudian kisah Nabi Musa nang membelah laut, nang mengeluarkan air di batu, isnata asyara aina. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, memberitakan, mengisahkan. Kemudian kisah Nabi Isa nang menghidupkan orang mati. Nah, Rasulullah yang mengabarkan yang dahulu-dahulu. Nah, sampai kita yang ini dari mana itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala nama mengisahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengisahkan lawan kita yang dahulu-dahulu, dan segala kabar yang kemudian apa?
Nah kayak kita ini kena mati, kita dihabarkan Nabi bahwasanya kita masuk ke dalam kubur. Di dalam situ ada 2 orang malaikat temanannya, malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian kita dibangkit. Itu akan datang terjadi hari kiamat. Wajib kita percaya bahwa ada hari kiamat rukun iman. Namanya kada beriman lawan hari kiamat kafir. Karena itu adalah rukun iman. Siapa yang membawa kabar itu? Rasulullah SAW. Jadi kabar-kabar yang kemudian itu Rasulullah menghabari akan hari kiamat. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ada kejadian apa? Apa kejadian itu? Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Apakah kau tahu apakah hari kejadian itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari itu manusia seperti kapas yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihmil mampus. Jadilah gunung-gunung itu berhamburan. Itu hari kiamat pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan seluruh perut bumi ini terkeluar. Seluruh yang ada dalam bumi itu terkeluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isinya semua keluaran. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Lamun nyari padang semuaan di parut bumi ini keluaran lah. Kada kita membayangkan nang kaya sering bada keluarannya semuaan. Kemana kita berjejak lagi? Nang kaya kala jengking keluaran iya dari bumi semuaan. Nang kaya ular semuaan keluar. Apalagi ning parut bumi itu. Samud datar, apalagi saling beda katiki, kalajengking, ular, wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluaran semuaan. Kemana kita lagi berjejak? Wa qala al-insanu ma laha. Berkata manusia, apa ini? Ada hari apa ini? Kenapa ini? Kemana lu? Qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhadditsu akhbaraha. Hari yang telah sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Sudah diberitakan oleh Rasulullah yang kemudian itu. Fa amma man saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, bahwa bi isyati radiyah, dia itu akan hidupnya itu nyaman. Wa amma man khaffat mawazinu wa hum wawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah sedikit timbangannya, nah sedikit amalnya, narun hamiyah, neraka hamiyah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kabar-kabar yang akan datang itu Rasulullah menghabarkan hari kiamat. Kemudian kita siratal mustaqim ditimbang amal baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal seperti zarrah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dia akan melihat gawiannya itu sekarang akan datang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Melihat kenanya di hari kiamat. Wah, ini dari hari kiamat kita melihat amalnya. Rasulullah SAW menghabarkan yang dahulu dan kemudian. Hanya manusia itu ditimbang amal kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian hanya kita dipertanggungjawabkan amalnya, catatannya dibuka. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban
diberi catatan tangan kanan, buku catatan tangan kanan nih. Waman udiya kitabi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Apabila buku catatan diterima di sebelah kanan, dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Wakana alubi masrura, dia akan gembira. Wa amma man utiya kitabahu dhahri, apabila ingin menerima buku catatan sebelah kiri, ada baik, maka ditambusnya di dada di sini, menerima buku catatan itu di belakang. Kenapa? Karena sanggup berhadapan dengan Allah. Terlalu sopan, terlalu malu, ada memuha lagi. Karena subhanallah Allah sehingga dadanya ini tembusnya tangan-tangannya menerima catatannya sebelah kiri. Utiya kitabahu wara'i fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan dia akan dihalau, ditarik, diseret ke dalam neraka. Apabila diambil catatannya sebelah kiri. Innahu kana fi 'ali masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu Maha melihat segala amal-amalnya. Nah, jadi kabar yang terdahulu sudah dihabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian sudah dihabarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita di zaman-zaman inilah ujian Nabi sejati zaman ala ummati yaqirruna minal ulama wal fuqaha. Allah satu zaman kita satu masa nanti orang pergi dari ulama, ada makai lagi kalau kata ulama itu di akhir zaman dia Nabi gina wantar zina rancak orang berbuat zina itu agak biasa aja lagi. Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian tanda-tanda kiamat juga ada metode tawalu lebih mulia. Tanda-tanda hari kiamat itu orang tatawalun artinya bati tinggian bangunan. Jadi tandir Nabi itu pasti bujur. Tatawalun Nabi dunia bati tinggian bangunan. Nah, kita lihat sini yang paling tinggi itu di Dubai 800 meter. Nanti dibangun di Jeddah nanti 1200 meter mengalahkan Dubai. Karena ada lagi yang waktu hendak membangun ini itu di Qatar lebih tinggi lagi. Jadi Nabi itu sudah bujur ada pokoknya bujur apa? Kayak di Makkah kemarinnya itu hotel yang tinggi jam tinggi. Jadi pada kemudian di Madinah ya tatawaluna bil bunyan itu tanda-tanda hari kiamat, wantar jina berarti tinggian bangunan. Nah, yang kita lihat nyata batu bibinian kena dari hari kiamat, tanda hari kiamat itu banyak pada lelakian. Kalau dari badan BPS itu lelakian satu bibinian dan 6 sudah. Karena di jam akhir hendak kiamat kita 50 bibinian lakian satu. Ujian Nabi ternyata itu sudah ada 1:6. Karena 1:50 mustahil. Jangan sudah. Karena 10, 20, 30, 40, 50. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamatkan. Mudah-mudahan dilihat kita diselamatkan. Itu benar lagi nang apa yang disampaikan Rasulullah ya kita rasakan mudah. Agama nang kaina kering, yang kering kekaringan pas saja sudah di hawa panas ya Allah. Hawa panas kena kering kada orang musim keciklik kemarau panjang sehingga orang susah sulit nang bakalan pada awal gagal panen baras jarang sehingga minum dia sulit. Nah, datang Dajjal, fitnah Dajjal.
Saya anak banyu, aku membawa apa hendak bebas ikan anak masuk surga kan, ayo jadikan dunia di surga ikan namanya dia hendak jadi surga buat aku nyaman ikan hendak apa nak beri makanan ikan namanya kada dapat aku ikan mati kelaparan mati kehausan dajjal orang beriman karena konfidentnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa nama barakan itu? Nabi. Nah, dajjal datang fitnahnya itu orang beriman kada keluar dari rumah. Apabila keluar dari rumah mancangi dajjal taubat dajjal. Jadi orang beriman bagaimana di rumah aja membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fitnah dajjal. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat. Siapa mengabarkan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala yang menunjukkan kelepasan dan kemenangan di dalam akhirat. Jadi yang menunjukkan orang yang menang di akhirat itu Rasulullah juga memadahi lawan kita. Dan nah jadi Jisuddin mengarang kita mudah-mudahan memberi taufik oleh Allah Taala akan kita. Jadi kita ini nang semua hanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita minta. Kada kau apa-apa lagi kita. Dalamnya kita menyambat ini kawan nyambat beneran. Jadi kita minta aja dengan Tuhan. Karena itu sudah zamannya kada boleh apa-apa lagi. Sudah masanya sudah ada kawan. Minta dengan Tuhan jadi petunjuk. Minta dikuatkan iman. Minta lawan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dikuatkan iman. Karena kalau lagi kita menghindar dari segala fitnah-fitnah dunia. Ada Allah. Jadi kita minta dengan Tuhan. Minta lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Diminta lindungi, minta kuatkan iman. Itu lagi. Nah, jadi sedih mudah-mudahan memberi taufik Allah Taala akan kita bagi berbuat taat akan Dia dan rasulnya dan mengikut dengan rasulnya. Itu aja lagi. Wattiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu kita bawain anak cucu. Ada kalau lagi kita mukah dari kenyataan, jadi kita berdoa kita bawain anak, bawain cucu, bawain suruhnya mengaji, suruhnya ya. Kadang kalau lagi kita sadih, kayak itu sudah minta Tuhan lagi. Namanya kita mikirkan ini, pusing kita ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sudah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita meminta kepada Allah untuk taufik. Taufik itu apa artinya? Taufik itu awam menggawi, kawa ba'mal, pertolongan Allah ngarannya. Namanya kita hendak, itu ngarannya hidayah. Hidayah ngarannya hendak masjid, hendak mengaji, hendak mengenal ilmu, hendak ngarannya hidayah itu ngarannya. Pak, kawa kita pulang, kawa kita duduk, kawa kita mendengar, ngarannya pertolongan Allah, taufik ngarannya. Pertolongan Allah ya juga hendak, tapi ada pas hendak pulang ada tamu. Nah, kada jadi katanya hidayah sudah ada, tapi Allah ada menolongi. Ada tamu kawanan datang, awas ada tamu. Nah, kada jadi kita pulang ke majelis. Nah, Anda membaca Yasin, sembilan tangan Yasin. Yasin Allah sekalinya ada TV berita hangat, ngapa anda Yasin. Hidayah sudah ada, pertolongan belum ada. Hidayah taufik pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala udah sedih. Anda kita baca Quran, pertolongan Allah ada. Nah, garing kita pada kau mengucap sayawan, pada kau baca Quran, sariawan, batukan, garing. Nah,
itu ngarannya kadada. Tapi handak hati tapi kada awak. Handak ngarannya hidayah. Kawa ngarannya taufik. Nah jadi jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bertaufik akan kita bagi berbuat taat akan Dia dan Rasulnya dan mengikuti dengan Rasulnya, mengumpati dengan Rasulnya di dalam perbuatannya gawian Rasulullah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawa kita mengikuti menggawi. Amin ya rabbal alamin. Hadis faslun fi bayani jumlati ukhra min adabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pasal pada menyatakan perhimpunan daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain daripada menyatakan perhimpunan daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain daripada tersebut dahulu. Ini lain pulang di sini. Lain lagi kita menyebutkan kalau dulu sudah, ini ada lagi yang diriwayatkan oleh Abul Bakhtari radhiyallahu anhu dengan katanya, ma syatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan minal mu'minina bisyatimatin illa ja'ala laha kafaratan wa rahmatan. Artinya tiada memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seseorang daripada orang yang mukmin dengan satu maki. Jadi kan pernah Rasulullah itu memaki orang, nah kayak apa aja jeleknya, ada pernah. Kada pernah memaki orang, kada pernah menyambat orang, kada pernah sama sekali. Itulah Rasulullah SAW maksum dari dosa, dijaga oleh Allah SWT. Itu kalau Nabi maksum, tapi kalau wali itu mahfuz, dijaga oleh Allah SWT. Berbuat kesalahan dunia tapi langsung bertaubat, langsung kawainya minta ampun Allah SWT. Itu mahfuz ngarannya. Itu Rasulullah SAW tidak pernah memaki, melainkan menjadikan baginya kifaratun, yakni jadi penghapuskan akan dosa. Nah, lamunnya Nabi yang memaki itu penghapusan dosa dan jadi rahmat akan dia, Ya, jadi lamunnya Nabi itu misalnya memaki itu jadi rahmat lawannya. Ini jadi Nabi kenapa jadinya makan, jadi muntah di dalam kitab Asrarus Siyam itu ada bibinian kedua. Inya itu bagi bibinian kedua ini sakit parut, sakit saja. Dan lo hendak berbuka bapada Rasulullah SAW. Hujan Nabi, bawa mangkoknya aja Nabi. Dibawa mangkok, muntahkan di mangkok. Saiko memuntahkan, ternyata muntahnya itu adalah daging busuk, daging buruk yang berbau. Saiko lagi jangan Nabi muntahkan lagi berdua. Saiko setengah ibak lawan tadi berbau buruk. Nah kalau Nabi ini itu berpuasa yang halal, tapi inya berbuka yang haram. Inya mengulpak orang, menguyai orang. Nah sama dengan memakan daging buruk. Ya, apinya ada lagi. Nah jadi maki Nabi itu jadi rahmat bagi orang. Nah itu tadi bagi perempuan itu tadi. Ada laginya. Nah, jadi rahmat kalau Nabi memaki. Namanya kita memaki banget. Nabi bang. Nabi nama dari penghapusan dosa, inya kada berdosanya minta ampun dan jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala.
wa ma la'ana imra'atan qattu wa la khadiman bi la'natin wa qila lahu wa huwa fil qitali law la'antahum ya Rasulullah fa qala innama bu'istu rahmatan wa lam ub'as la'ana. Artinya, dan tiada melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perempuan sekali-kali, dan tiada melaknat akan khadamnya dengan satu laknatan sekali-kali. Seumuran kada pernah menyariki Nabi lawan khadamnya, lawan sesuruhan Nabi kada pernah. Dan dikata orang baginya padahal ia di dalam tengah perang dengan orang kafir, jika engkau laknat akan mereka itu, niscaya jadi binasa mereka itu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi, ya Rasulullah, seandainya musuh pian kafir tu pian laknat, habislah. Kada suruh perang lagi, habisnya. Dilaknat saja jadi sangut, habis. Dilaknat ikam jadi sangut, habisnya. Jadi sama semua. Jadi dia sahabat ya Rasulullah dia minat. Nah, di dalam Quran ini, jika engkau laknat akan mereka itu, niscaya jadi binasa mereka itu. Orang perang, orang Nabi perang, ya Rasulullah namanya pian laknat musuh bangsa itu tuh habis. Kenapa jadi pian kada? Maka sabdanya, hanya saja dibangkitkan aku, diutus aku akan didaku jadi nabi karena memberi rahmat akan manusia. Jadi nabi itu perang membunuh orang kafir supaya anak-anaknya itu jangan jadi kafir lagi kayaknya. Itu jadi rahmat akan manusia. Dan tiada dibangkitkan, tidak diutus aku akan daku, tidak diutus akan daku karena melaknat mereka itu. Aku jadi Nabi diutus bukan untuk melaknat. Nah, aku adalah untuk rahmatan lil alamin. Seandainya Nabi ucap jadi hasil musuh masa jaya itu, saya di pasir seperti itu. Aja Nabi Allah jadi untuk melaknat itu. Apanya rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita Nabi yang luar biasa ini kita punya Nabi. Mudah-mudahan